Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Fajar Fadilah dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul organisasi dan manajemen. Yang pertama di dalam manajemen dan organisasi yaitu ada perencanaan. Definisi perencanaan adalah langkah fundamental dalam manajemen organisasi melalui proses perencanaan yang matang dan organisasi dapat menetapkan tujuan yang jelas. Selanjutnya ada tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan dibagi 3. Yang pertama yaitu perakiraan, di mana perakiraan ini melakukan analisis dan perakiraan terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada. Yang kedua ada penetapan tujuan. Menetapkan tujuan yang jelas, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu atau SMART untuk menjadi acuan bagi organisasi. Yang ketiga ada penyusunan program. Menyusun program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada identifikasi perencanaan. Identifikasi perencanaan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada analisis situasi, di mana analisis situasi ini melakukan evaluasi terhadap kondisi internal organisasi, di mana kekuatan dan kelemahan, serta lingkungan eksternal, peluang dan ancaman. Selanjutnya yang kedua ada penetapan tujuan, di mana menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai oleh organisasi dengan menggunakan metode SMART. Yang ketiga ada pengembangan strategi, merumuskan berbagai strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada sumber daya perencanaan. Sumber daya perencanaan dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada analisis kebutuhan SDM, di mana analisis kebutuhan SDM ini memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan dan menganalisis kesenjangan antara proyeksi kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua ada pengembangan strategi SDM, di mana pengembangan strategi SDM ini merancang strategi untuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja karyawan. Yang ketiga ada pelaksanaan dan evaluasi, di mana pelaksanaan evaluasi ini melaksanakan rencana sumber daya manusia dan melakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala. Selanjutnya ada alat perencanaan, di mana alat perencanaan ini ada informasi akuntansi. Informasi akuntansi berperan penting dalam perencanaan organisasi, baik untuk perencanaan strategis, taktis maupun operasional. Yang kedua ada perencanaan keuangan. Akuntansi manajemen menyediakan informasi historis dan perspektif untuk memfasilitasi proses perencanaan keuangan organisasi. Yang ketiga ada perencanaan organisasi. Informasi akuntansi juga berperan penting dalam proses perencanaan organisasi, terutama dalam menghadapi ketidakstabilan lingkungan yang semakin tinggi. Selanjutnya ada metode SMART Goals, di mana metode SMART Goals ini ada spesifik, tujuan yang jelas dan spesifik sehingga semua orang yang terlibat memahami apa yang kita harapkan. Yang kedua ada terukur, tujuan harus dapat diukur sehingga kemajuan dapat dilacak dan dievaluasi. Yang ketiga dapat dicapai, tujuan harus realistis dan dapat dicapai, mempertimbangkan sumber daya dan keterbatasan yang ada. Selanjutnya yang terakhir ada relevan, tujuan harus relevan dengan arah strategis organisasi dan mendukung pencapaian visi dan misinya. Selanjutnya ada pengorganisasian dalam manajemen. Definisi pengorganisasian adalah proses penting dalam manajemen yang melibatkan pengaturan hubungan antara orang-orang dan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Struktur organisasi yang baik dan akan membantu organisasi berfungsi dengan efisien dan memastikan koordinasi yang efektif di antara berbagai bagian. Selanjutnya ada tahapan pengorganisasian. Tahapan pengorganisasian dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada pembagian kerja, di mana pembagian kerja ini menentukan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap anggota organisasi. Yang kedua ada departementalisasi, yaitu mengelompokkan tugas-tugas ke dalam departemen atau unit yang logis. Yang ketiga ada struktur organisasi, merancang bagan organisasi formal yang menggambarkan hubungan dan alur wewenang. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi dibagi menjadi 4, yaitu ada yang pertama pembagian tugas, menentukan peran tanggung jawab yang jelas untuk setiap individu. Yang kedua ada jalur pelaporan, menetapkan aliran informasi dan rantai komando yang efektif. Yang ketiga ada alokasi sumber daya, di mana alokasi sumber daya ini memastikan sumber daya digunakan secara efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Yang keempat ada koordinasi antar departemen,
di mana meningkatkan kolaborasi dan kerjasama di seluruh organisasi. Selanjutnya yaitu ada pentingnya pengarahan. Pentingnya pengarahan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada memotivasi karyawan. Pengarahan yang efektif dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada meningkatkan kinerja, di mana meningkatkan kinerja ini pengarahan yang baik membantu karyawan bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga ada koordinasi tim. Pengarahan memastikan semua anggota tim bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bersama. Yang keempat ada mencapai tujuan. Pengarahan yang efektif membantu organisasi mencapai tujuan yang strategis. Selanjutnya ada komponen pengarahan, di mana komponen pengarahan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komunikasi, di mana di komunikasi ini menyampaikan informasi yang jelas dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kedua ada motivasi, di mana di motivasi ini menggunakan teori motivasi dan menyediakan intensif untuk meningkatkan kinerja. Yang terakhir ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini mengadopsi gaya kepemimpinan yang sesuai dan membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya ada penerapan pengarahan. Penerapan pengarahan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rapat tim, di mana di rapat tim ini memberikan arahan dan membahas kemajuan proyek serta tantangan yang dihadapi. Yang kedua ada penetapan tujuan, di mana menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk memastikan karyawan bekerja sesuai harapan. Yang ketiga ada pelatihan, di mana pelatihan ini meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat ada umpan balik, di mana umpan balik ini memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu karyawan untuk berkembang. Selanjutnya ada pentingnya pengendalian. Pentingnya pengendalian dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan, di mana di perencanaan ini menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua ada pengendalian, di mana memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana. Yang ketiga ada umpan balik, melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya ada alat pengendalian, di mana di alat pengendalian ini ada balance score, di mana balance score ini mengukur kinerja dari berbagai perspektif. Selanjutnya ada anggaran, di mana anggaran ini merencanakan dan mengontrol alokasi sumber daya keuangan. Yang ketiga ada audit internal, memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Keempat ada manajemen kinerja, mengukur, mengevaluasi dan meningkatkan kinerja karyawan. Yang terakhir ada sistem informasi manajemen, di mana menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.